Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan hari ini, sahabat makna. Kita berkunjung ke salah satu sekolah namanya SDIT Arfatul Ulum yang berada di Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Citayam, masih dekat dengan ibu kota sih. Toko kali ini masih seputar kepala sekolah inspiratif gitu ya. Beliau adalah kepala sekolah di SDIT Arfatul Ulum, baru menjabat tahun ajaran ini. Dari mulai Juni sampai dengan sekarang sudah banyak sekali perubahan yang dia lakukan di sini, dan dia memiliki satu mantra atau satu jimat yang ini akan kita tanyakan langsung ke beliau. Cara untuk mengelola satu lembaga dengan jimat itu. Jimatnya apa? Ikuti terus channel ini, perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SDIT Arfatul Ulum, namanya Ibu Wulan Eka Ayu. Halo Ibu Wulan, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, saya udah dipersilahkan untuk datang ke sini. Sebenarnya ngerepotin ya, beliau ini lagi banyak aktivitas gitu. Di samping aktivitas beliau juga lagi berbadan dua tuh. Udah badan banyak banget ini. Berbadan banyak. Lagi berbadan banyak, tapi beliau masih dedikasinya itu luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau tentang bagaimana totalitas terhadap amanah yang dia pegang. Eh, Bu Bulan, siang hari ini kita akan banyak bincang ya kayaknya tentang bagaimana pengelolaan di sini dan lain-lain. Sebenarnya ini ilmu banget buat saya tentunya gitu, dan juga buat teman-teman yang ada di yang menonton video ini seperti itu. Bulan gini ya, saya mau bertanya kepada Bu Ulan gitu ya. Seperti apa sih tolak ukur kesuksesan sebuah sekolah menurut kacamata Ibu Ulan gitu? Oke. Menurut kacamata saya, tolak ukur kesuksesan suatu sekolah itu berarti sekolah ini harus bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya. Untuk yang ada di sekolah, ya, struktural, guru, terus siswa, wali murid, juga masyarakat yang ada di sekitar. Jadi bagaimana kita membuat satu institusi yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Oh, berarti gini, artinya sekolah ini dia memiliki impact bukan hanya untuk internalnya sendiri ya, akan tapi eksternalnya juga harus kebagian gitu. Betul. Manfaatnya menarik seperti itu. Jadi tidak hanya untuk internal, tapi adanya satu sekolah itu harus bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya juga gitu ya, Bu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini menurut saya berat loh, Bu ya. Berat gak sih menurut Bulan? Lumayan seperti itu. Tapi sekarang lebih berat ini ya, yang ada di perut ya. Tapi ini menarik ya, Bu ya. Ini kan sebuah challenge, tantangan gitu ya bagi seorang Ibu Ulan gitu ya, ketika memang di tengah mengatur antara waktu keluarga dengan amanah yang ada gitu ya, seperti itu. Nah, untuk ngewujudin itu gimana, Bu? Untuk ngewujudin supaya bermanfaat di sekolah, tidak hanya untuk internal, itu seperti apa? Oke. Jadi ya, sebelum kita melaksanakan sesuatu kan kita harus tahu dulu nih sebetulnya kebutuhan dari sekolah ini tuh apa. Kebutuhan dari warga di sekitar ini tuh apa aja gitu. Jadi langkah awal yang saya lakukan adalah saya benahi komunikasinya. Komunikasi dengan semuanya tuh yang ada di sekolah ini, dari strukturalnya, dewan gurunya, komite sekolahnya, siswanya, sampai dengan pengajar ekskulnya. Jadi mereka nih maunya apa? Gitu. Terus selama ini kebutuhan apa yang belum terakomodir? Ya. Terus akhirnya saya juga sampaikan, saya ini juga maunya apa sebetulnya. Nah, setelah saya ngobrol dengan banyak pihak, termasuk dengan masyarakat di sekitar, gitu. Terus akhirnya kan saya punya satu kesimpulan nih. Nah, dari sekian ini ya. Betul, dari sekian banyak obrolan itu tadi. Betul. Nah, akhirnya saya punya kesimpulan. Nah, saya realisasikannya dengan program-program baru yang saya buat. Oh, iya, berarti kita memunculkan program-program baru lagi gitu ya, inovatif gitu ya. Oh iya, menarik seperti itu. Jadi kita harus memiliki ya tentunya inisiatif ya, bulannya
inisiatif bagaimana seorang capseknya, benar juga sih seperti itu. Kadang kan saya melihat ada juga tuh bulan yang, mohon maaf ya, di salah satu sekolah di jauh di sana gitu ya, ada yang memang oh ya udah saya sekedar menjalankan aja, saya sebagai kepala sekolah ya udah sekedar menjalankan apa yang ada aja gitu tanpa dia berinovasi dan lain-lain seperti itu. Menurut Bulan, capsek itu wajib inovatif ya? Harus tuh. Harus inovatif karena menurut saya kepala sekolah ini kan otaknya, kepalanya. Jadi sebetulnya bagaimana sekolah ini akan berkembang, bagaimana warna sekolah ini tuh yang membuat sebetulnya kepala sekolahnya. Nah, tinggal implementasinya, pelaksanaan tinggal kita kontribusikan nih, kita atur, kita organisir, kita ajak teman-teman semua dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk bagaimana caranya supaya program-program yang tadi sudah dibuat oleh kepala sekolah bisa berjalan dengan baik. Iya. Oke. Saya setuju gitu ya dengan hal tersebut. Tapi tentunya kan ini ada mungkin tantangan ya yang dihadapi ketika memang tadi saya menangkap itu adanya komunikasi yang terhubung gitu ya, yang terkoneksi semuanya itu tanpa ada miskomunikasi gitu ya, tanpa adanya miskomunikasi gitu, komunikasi yang terhubung. Saya tadi menangkap poin itu dari Bulan itu sendiri, tapi mungkin tantangan juga ada ya Bu ya, baik internal maupun eksternal ya. Betul. Seperti itu. Apa biasanya yang sering dihadapi Bulan ketika itu? Kebetulan saya ini ada di tengah lingkungan masyarakat yang dengan kondisi perekonomiannya menengah ke bawah. Kemudian dari edukasinya, dari pendidikannya, tingkat pendidikannya juga masih menengah ke bawah kalau menurut saya, karena masih banyak yang masyarakat yang begitu tidak pedulinya dengan pendidikan, masih mungkin sekolah hanya sampai lulusan SD, setelah itu sudah selesai gitu. Masih dengan pola pikir yang kalau perempuan tuh ya udah kamu nanti ujung-ujungnya di dapur. Ke dapur gitu ya. Nah, jadi konsep-konsep pemikiran yang seperti itu. Jadi bagaimana saya membuat satu komunikasi yang baik. Jadi apa yang saya mau untuk menyampaikan visi ini gitu ya. Jadi saya mengemas sedemikian rupa supaya bagaimana orang mengerti apa yang saya maksud. Jadi misalkan contohnya nih Pak, kalau ngajar kelas 1 itu kan kemungkinan sebagian besar orang tuh bisa mengajar di kelas 1 SD ya. Kan huruf hanya 1 tambah 1. Betul ya. Tapi kan bagaimana caranya kita mengajar, menyampaikan ilmu kita ke orang banyak. Itu yang mungkin harus saya rubah gitu. Komunikasi itu ya. Iya betul. Karena kayaknya kalau saya melihat juga segala sesuatunya itu berawal dari komunikasi ya. Iya, betul. Oke. Berarti teman-teman kita dapat poin nih. Komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap kesuksesan lembaga ya Bulan. Setuju ya. Nah Bu, ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kabarnya itu dari para guru yang tadi saya tanyakan gitu ya. Bulan ini memiliki satu pegangan gitu ya. Entah itu mantra atau apa gitu ya. ini informasi dari teman-teman gitu ya yang ada di SD Tarupatul Ulum. Bulan ini memiliki kacamata kuda. Saya pas denger apa sih maksudnya kacamata kuda? Apakah ini salah satu jimat atau apa sehingga dalam waktu 4 bulan Bulan ini bisa merestrukturisasi, melakukan revitalisasi di sekolah ini gitu? Atau apa sih Bu kacamata kuda itu? Sebetulnya kacamata kuda ini bukan saya pakai kacamata kuda ya. Jadi bagaimana saya berprinsip seolah seperti saya menggunakan kacamata kuda gitu ya. Kalau kuda jalan kan lurus ke depan aja nih Kak. Itu yang saya lakukan sekarang gitu kan. Tentunya dengan program-program yang baru ini tidak semua orang setuju dengan apa yang saya lakukan. Betul. Pasti ada pro dan kontra, ada like and dislike gitu kan. Nah, selama saya merasa apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk orang banyak, selama saya merasa apa yang saya lakukan itu membawa kebaikan untuk orang banyak, saya terapkan itu kacamata kuda. Saya jalan terus ya, saya laksanakan saya fokus dengan program-program yang saya lakukan. Insya Allah nanti setelah mereka melihat program kerja kita, mereka merasakan manfaat dari program-program yang saya laksanakan, insya Allah
semuanya juga akan mulai ikut dengan ininya. Nah, akan timbul kepercayaan yang jelas dari mereka. Iya, oke. Berarti artinya di kacamata kuda itu sebuah prinsip yang ketika memang berjalan ya fokus gitu ya Bu ya. Fokus gitu. Meskipun nantinya mungkin ada pro kontra lah ya, seperti itu. Tapi menarik sih seperti itu. Saya kirain ada gitu kacamata kudanya gitu seperti itu. Ya, Bulan gini ya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bu Ulan ya untuk para Capsek yang ada di tanah air gitu ya, terkait bagaimana sih tentang mungkin lebih kepada tips ya atau apa kayak gitu ya untuk para Capsek yang ada di luar sana gitu dalam mengelola sebuah lembaga itu dari pandangan Ibu Ulan itu sendiri. Gimana Bu? Ya, sebetulnya saya masih terlalu baru nih kalau saya memberikan tips, tapi inilah yang saya lakukan untuk saat ini. Betul, berdasarkan pengalaman ya. Iya, berdasarkan pengalaman. Saya berusaha menjadi pemimpin yang menyenangkan, yang membuat suasana kerja itu nyaman. Nah, ketika seluruh banyak pihak yang merasa nyaman dengan hubungan di sekolah atau dengan kondisi yang ada di sekolah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi bagaimana tadi saya memperbaiki komunikasi dengan semuanya, betul. Bagaimana saya menciptakan suasana kerja yang ya pokoknya senyaman mungkin gitu. Terus yang jelas ya kalau dari saya tuh sebagai kepala sekolah kita harus kreatif dan inovatif. Siap. Jadi kita harus mau tahu apa sih sebetulnya kebutuhan dari banyak pihak yang ada di sekitar sekolah. Betul. Dan tentunya yang sampai jangan terlupa itu kita harus memiliki kacamata kuda ya. Betul sekali. Dibilang seperti itu. Menarik, Ibu Ulan, banyak sekali poin-poin yang saya catat pada kesempatan hari ini gitu ya, bagaimana tentang manajerial sebuah lembaga pendidikan. Teman-teman, sahabat makna, itu dia percakapan saya dengan Ibu Ulan, sang pemilik kacamata kuda gitu ya, dalam mengelola institusi yang dia pimpin. Terima kasih banyak, sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih banyak Ibu Ulan. Sami-sami, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Betul. Telah share dengan sahabat makna di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.